Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deza Ayu Kusumastuti, NIM 43040190181. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manusia sebagai pesona. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan pada sore hari ini, yang pertama pengertian persona, yang kedua pengertian individu dan persona, yang ketiga manusia sebagai persona menurut 3 pandangan, yang keempat nilai-nilai absolut pribadi, yang terakhir elemen-elemen manusia sebagai persona. Yang pertama, pengertian persona. Persona adalah role atau peran. Asal dari bahasa Latin, persona artinya topeng. Menurut Carl Jung, persona adalah wajah yang ditampilkan oleh seseorang kepada dunia atau pengetahuan yang lebih kompleks. Dapat juga diartikan persona sebagai topeng yang ditampilkan oleh seseorang tersebut untuk membentuk kepribadian tertentu pada sekitar atau menyembunyikan sifat asli dari individu tersebut. Yang kemudian pengertian individu dan persona. Dalam pandangan Thomas Aquinas, dimensi metafisik manusia adalah sebagai individu dan sebagai persona. Dijabarkan dalam gagasannya tentang personalitas dan individualitas. Individualitas berakar pada materi, yaitu dalam komposisi atau badan tubuh. Kemudian manusia sebagai persona menurut 3 pandangan. Yang pertama, pandangan ontologis. Dalam pandangan ontologis, tekanan manusia sebagai pribadi diletakkan pada rasionalitas dan individualitas. Artinya, manusia dilihat sebagai manusia yang rasional dan individu. Yang kedua, psikologis. Pendekatan psikologis meletakkan pribadi manusia pada aspek psikis. Fokus perhatian psikologis adalah emosi dan afeksi. Yang ketiga, dialogis. Pandangan dialogis mengaitkan pribadi manusia dengan hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Pribadi setiap manusia terbentuk merelasikan jiwa dan badan. Nilai-nilai absolut pribadi. Scheller berpendapat bahwa nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan lain. Nilai atau sistem nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu masyarakat mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, nilai merupakan hasil dari proses interaksi manusia dalam kehidupannya. Yang kedua, nilai selalu berkaitan dengan kepentingan yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai yang diyakini tersebut tidak selalu berada dalam tataran yang sama. Yang terakhir, nilai-nilai yang ada dalam sistem nilai tidak selamanya sejajar atau sejalan. Kemudian elemen-elemen manusia sebagai persona. Yang pertama, karakter. Setiap pribadi memiliki karakter yang unik. Karakter merupakan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang. Kebiasaan ini melekat dalam diri seseorang dan tidak bisa diubah dengan mudah. Yang kedua, etika. Orang yang berwatak adalah orang yang berperilaku baik. Di sini ada itikat untuk melakukan hal-hal yang baik dikehendaki. Akal budi. Akal budi merupakan elemen persona yang paling hakiki. Dibanding dengan makhluk lainnya, akal budi merupakan keistimewaan dari manusia. Akal budi merupakan dasar untuk melahirkan ide-ide dan tidak sama
dalam setiap orang. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan dapat ditemukan diri seseorang, bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan, seseorang harus menentukan pilihannya menurut hati nuraninya. Selanjutnya nama. Nama merupakan perwujudan dan pengejawatahanan sekaligus menjadi identitas pribadi seseorang. Yang terakhir, kebebasan. Kemudian suara hati. Suara hati adalah ada dalam diri seseorang karena suara hati tidak bersifat massal. Hati nurani selalu bersifat personal karena ia melekat pada diri seseorang. Yang terakhir, perasaan. Perasaan merupakan ungkapan lubuk hati yang paling dalam dari diri seseorang. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.